kandidat calon presiden kita akan beradu visi misi, beradu program, kemudian juga beradu ide mengenai tema yang diperdebatkan dalam debat pembuka, debat perdana kita kali ini. Yaitu temanya adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, kemudian juga peningkatan pelayanan publik, kemudian juga penanganan disinformasi dan juga kerukunan warga. Bersama saya Putri Viola. Dan saya Bayu Andrianto. Menuju Istana, debat Capres 2024 juga menghadirkan 2 panelis dan 3 orang narsum yang mewakili setiap paslon 1, 2, dan juga 3. Kami perkenalkan panelis dan juga narasumber kami pada sore hari ini. Yang pertama, panelis pertama adalah Prof. Hipnu Nugroho yang merupakan pengamat hukum. Iya, sudah bergabung bersama kita Prof. Hipnu Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hipnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat-sehat selalu, amin. Baik, amin. Ya. Dan berikutnya bukan cuma para panelis, nanti kita juga akan kedatangan satu panelis lagi lainnya, yaitu Prof. Burhanuddin yang nanti juga akan bersama kita. Tapi kita juga akan memperkenalkan tentunya kepada para narasumber kita juga. Betul. Perwakilan dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden baik nomor urut 1, 2, dan 3. Yang sudah bergabung dengan kita yaitu perwakilan juru bicara dari pasangan nomor urut 1 yaitu Pak Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Terima kasih sudah hadir Bang Saud. Ya, sama-sama, terima kasih. Baik. Mari kita meriahkan malam ini. Oke, baik. Pastinya. Yang kedua, kami perkenalkan perwakilan dari paslon nomor urut 2, Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah hadir, Habib. Bang. Ya, Ya, selanjutnya juga ini adalah perwakilan dari pasangan ataupun juga kandidat nomor 3. Sudah bersama kita ada Bang Tama Satria Langkun. Selamat malam Bang Tama. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda bisa mendengarkan apa yang kita juga dengarkan di studio ini, suara kita kalah dengan para supporter semuanya, para pendukung dari masing-masing pasangan calon yang luar biasa antusiasnya. Karena mereka sangat bersemangat untuk melihat bagaimana gagasan, visi, dan misi setiap paslon nanti yang akan dihadirkan di depan kita semua. Baik, bukan cuma itu, mungkin juga kalau kita bisa lihat di belakang saya, Bayu, ada adik-adik dari mahasiswa juga Universitas Paramadina. Selamat datang semuanya. Ya, nanti kita juga akan berikan kesempatan kepada mereka untuk mewakili aspirasi mahasiswa. Silakan memberikan pertanyaan kepada para juru bicara dari masing-masing pasangan calon. Baik. Kita akan mulai mengeksplorasi gitu ya, bagaimana ide dan juga gagasan dari setiap paslon. Untuk itu kami akan bertanya, kemudian meminta pendapat dari panelis kami yang sudah hadir sore hari ini pada Prof. Hipnu Nugroho. Silakan Prof, apa catatan Anda, kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung kepada perwakilan setiap paslon ini. Terima kasih. Hari ini adalah hari anti korupsi dunia. Dan tadi Pak Presiden menyatakan bahwa pemerintahan sekarang, pemerintahan yang berani menjebloskan puluhan gubernur, menteri, bupati, anggota dewan. Bahkan kalau dihitung itu tadi dari 2015 sampai 2002 ada 1000-an. Pertanyaannya, kira-kira apa yang salah? Apa yang salah dan apa yang mesti dilakukan? Karena kalau saya melihat tadi adalah dari segi sudut pandang yang lain. Artinya keberanian pemerintah melakukan penindakan terhadap para aparatnya. Sehingga betul-betul ada suatu keinginan good government. Tapi dari segi yang lain, ini merupakan kegagalan dari pencegahan. Bagaimana pendapat dari para jubir ketiga paslon ini? Baik, preventif ataupun represif. Mungkin dari mulai pasangan nomor 1 atau juru bicara dari pasangan urut nomor 1, Pak Saud, silakan Pak Saud, yang sepertinya mungkin juga sudah matang pengalamannya di bidang korupsi, silakan. Ya, memberantas korupsi itu dalam satu buku yang ditulis, dia mengatakan bahwa fighting corruption itu is dangerous. Memberantas korupsi itu berbahaya. Kita dengar sendiri kemarin kan, hentikan gitu. Kita tahu siapa yang ngomong itu ya, kepada Pak Agus. Jadi fighting corruption is dangerous. Yang kita lihat sekarang itu hanya story behind the headline aja. Jadi headline yang kita lihat. Tapi di bawahnya itu kayak gimana, kita nggak pernah masuk ke dalam sana. Jadi apa yang disampaikan Jokowi pada hari ini juga begitu. Dia bicara headline aja. Dia nggak pernah paham ada 4.000 surat lebih masuk di KPK.
Artinya kalau saya waktu itu cukup orangnya, mungkin yang saya penjarakan bisa 1.000 orang. Jadi kita jangan terjebak dengan yang headline, tetapi di bawah basically kita tidak menyelesaikan masalahnya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara pemberantasan korupsi, yang kita sebut sebagai creating the values, Anda harus menciptakan nilai. Apa nilai itu? Nilai itu yang saya sebutkan hampir lebih dari 30 kampus belakangan ini, yang saya sebut sebagai 9 nilai di KPK. Yang paling atas itu adalah jujur, kemudian kepedulian, kemandirian, disiplin, dan seterusnya sampai yang terakhir keadilan. Sekarang kita jujur, apa yang kita jalani selama ini tanpa kita menuduh siapa-siapa yang memimpin 10 tahun terakhir ini, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, sudah benar nggak kita melaksanakan pemberantasan korupsi? Semuanya itu hanya di headline saja. Dan saya khawatir, kenapa hari ini ditempatkan diskusi ini di paling depan, sementara kita masih punya banyak subjek-subjek di belakang. Saya khawatir setelah kita diskusi malam ini, segala sesuatu ini tidak menarik. Bicara ekonomi itu normatif, di belakangnya juga korupsi. Kita bicara kemiskinan itu normatif, di belakangnya juga korupsi. Kita bicara katakanlah meningkatkan pendapatan, itu juga di belakangnya korupsi. Kita bicara sumber daya alam, di belakangnya korupsi. Jadi kita mengingatkan malam ini perlu bahwa diskusi ini harus kita lanjutkan. Tapi sebenarnya diskusi ini sebenarnya paling menarik kalau dia bungkus dari semua persoalan kita. Masih ada PR berarti kan Bang Saud ya. Itu tadi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Kita bergeser ke paslon nomor urut 2, Bang Habib, silakan. Ya, memang dalam semua hal itu ada dua sudut pandang ya. Ketika KPK lama tidak melakukan penangkapan, orang akan mengatakan wah ini pemberantasan korupsi itu memble. Ya, tidak lama tidak OTT. Tapi kalau banyak melakukan penangkapan sebagaimana disampaikan salah satu tadi, kalau bisa dikutip dari Prof. Ibnu tadi, ya Presiden mengatakan demikian, ada sudut pandang lain berarti korupsinya banyak, kan banyak koruptor yang ditangkap gitu kan ya. Karena itu parameternya kita nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa peristiwa per peristiwa saja. Pemberantasan korupsi itu menurut kami harus dengan 3 treatment ya. Yang pertama edukasi ya. Yang kedua pencegahan dan penindakan. Tiga-tiga ini mau yang prioritas yang mana menurut kami tiga-tiganya penting. Edukasi, pencegahan dan penindakan penting semua. Jadi bagaimana kita mengkondisikan supaya tidak lagi banyak tindak pidana korupsi ya paling penting juga dengan edukasi, mulai dari tingkat yang paling bawah, paling grassroots, paling muda, misalnya dari pendidikan di sekolah ya, termasuk juga kepada penyelenggara negara di tingkatan yang paling grassroots, misalnya kepala desa ya. Karena saya mendapat juga banyak masukan karena ketidakpahaman ya kan, dia melakukan sesuatu yang ternyata masuk ke wilayah korupsi gitu. Dan juga pencegahan penting ya. Bagaimana penyelenggara penyidikan pemegang kekuasaan di bidang korupsi baik KPK maupun kepolisian dan kejaksaan maksimal menjalankan peran pencegahan dan penindakan sangat penting sekali. Jangan sampai tidak ada penindakan. Siapapun yang melakukan korupsi, dia menteri kah, orang dekatnya istana kah, harus ditindak. Jadi 3 hal treatment tersebut. Ada 3 treatment tadi ya. Mungkin sampai di situ Bang Habib. Kami mendorong hal yang penting juga adalah mungkin dipersingkat juga. Diperkuat KPK, diperkuat kejaksaan, diperkuat kepolisian. Karena korupsi ini musuh kita bersama. Baik, Bang Habib. Kita tidak bisa biarkan hanya KPK maju, ya kan, kita harus bantu, harus maksimalkan peran KPK ini juga dengan memaksimalkan peran kejaksaan dan kepolisian. Ada 3 tahap yang tadi sampaikan Bang Habib dan juga 3 lembaga yang diperkuat ya. Dan 3 institusi kita perkuat, KPK, kejaksaan dan kepolisian. Baik, selanjutnya langsung saja Bang Tama, silakan. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan Prof. Ibnu tadi, ada beberapa hal mungkin Mbak yang bisa kita lihat. Yang pertama, memang kita akui bahwa di Indonesia ini banyak yang sudah dihukum karena korupsi. 2022 itu ada sekitar 2.249 orang dihukum. Cuma catatannya, berapa hukumannya? Nah, ini yang kemudian dianggap tidak konsisten. Makanya kemudian efek jera itu belum ada di negara kita. Efek yang bikin orang kapok itu nggak ada. Berapa rata-ratanya? Hanya 3 tahun 4 bulan. Artinya apa? Ini menjadi PR kita semua. Baik. Kemudian yang kedua,
kalau kita bicara pemberantasan korupsi, itu ujungnya itu adalah kesejahteraan. Ujungnya itu adalah bagaimana secara ekonomi uang-uang itu sampai langsung ke masyarakat, tidak dikorupsi. Nah, ini yang kemudian target jangka panjangnya. Nah, ini pun juga belum tergambar dan belum terlihat. Maka dari itu kita harus kerjasama untuk menuju ke sana. Dan yang ketiga, kita harus lihat bahwa pemberantasan korupsi itu bukan cuma soal penindakan, bukan cuma soal pencegahan. Ada 3 lagi. Apa itu, Apa Bang? itu? Koordinasi, supervisi, monitoring. Apa aja ini? Tentu, habis ada korupsi, kemudian ada pencegahannya, harus dimonitoring. Ya. Harus ada koordinasi masing-masing penegak hukum. Maka dari itu, kalau Bang Habib bilang 3, kita lebih dari 3 yang perlu kita perkuat. Ada kepolisian, kejaksaan, KPK sudah pasti karena secara mandatori tugas utamanya di sana, meskipun kepolisian dan kejaksaan punya tugas sama. Ada lagi PPATK, karena kita berharap bahwa sanksi itu bukan hanya memenjarakan saja, Ya. tapi menghukum dengan upaya-upaya perampasan aset, Baik. ujungnya pemiskinan. Baik. Jadi inilah kemudian yang harus kita dorong sehingga negara kita ke depan anti korupsinya Ya. tetap berjalan dan negara bisa sejahtera. Oke, Baik, Bang Tama. Masing-masing dari pasangan calon sudah memberikan pandangannya bagaimana upaya pencegahan dan juga penindakan korupsi, termasuk tadi juga sudah ada mengenai faktor hukuman yang tidak menimbulkan efek jerah. Nanti mungkin Prof. Ibnu bisa ditanggapi, tapi juga setelah jeda kita ada materi lainnya, Ya, Bayu. masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan, termasuk kita akan melihat bagaimana persiapan setiap paslon yang akan berangkat ke gedung KPU pada malam hari ini, termasuk juga persiapan debat capres perdana pada malam hari ini langsung dari KPU. Sesaat lagi kami akan kembali.